Kapal dirampok. Itu sering banyak. Banyak dijual. Satu set sama kru-krunya. Banyak kok. Udah itu di dunia maritim banyak yang kayak gitu. Gua pernah kena typhoon, itu levelnya lebih di atas. Typhoon, Iya. topan. Iya, itu gue pernah kena. Dan itu tuh bener-bener kapal lo tuh kayak gayung lagi di atas air, goyang-goyang gini. Gue ngeliat kan waktu itu kapal gue lagi jalan di laut. Gue kan yang namanya kan kita dinas ya kan, lagi navigasi kan. Iya. Gue ngeliat tuh apa, gue keker pakai teropong itu apa. Ya ampun, itu kapal perang dong, gue ngeliat beneran. Kapal tentara, cuma gue nggak tahu kapal mana. Dia tuh bener-bener gak ada benderanya, nggak ada apa. Anjir. Ya udah bener-bener jalan aja, tapi gue ngeliat kok nggak kedeteksi, gue bilangnya gitu. Bener-bener gak kedeteksi sama sekali. Cuma bisa ngeliat visualnya, wih gila. Atau jangan-jangan itu kapal perompak kali. Enggak, kalau kapal perompak itu lebih parah. Dia nggak kelihatan sama sekali. Kalau itu kan kelihatan gede kapal ya kan. Iya. Kalau kapal perompak itu nggak kelihatan. Tahu-tahu dia udah nempel di kapal kita. Dia naiknya lewat jangkar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih di part yang ketiga bersama temen SMA gue nih, Pratewi. Dan sekarang kita lagi mau bahas nih, tentang keenakannya dulu ya, apa tidak enakan. Kayaknya lebih tertarik untuk keenakan dulu nih. Lu kan sebagai taruni nih, atau kita bilang ya anak-anak perlayaran lah. Kalau menurut lu tuh keenakannya dari segi apa aja sih? Keenakan dalam hal apa dulu nih? Keenakan dalam berlayar. Keenakan dalam berlayar, gue sih lebih, kalau enaknya ya, kalau ngomongin enaknya tuh gue bisa belajar, dapat duit sambil jalan-jalan. Yoi. Itu sih kalau kata gue enakannya ya. Nah, kalau misalkan traveling kan pasti nih. Itu tapi ada ini nggak sih kayak ngeboseninnya ketika lagi traveling? Bosenin sih Enggak enggak sih. Ya namanya kita lagi Iya jalan-jalan ke tempat baru gak bakal bosen ya. Pertanyaan macam bodoh Gak banget. bosen juga sih kalau kata gue. Nah, tapi kan ketika lo berlayar nih, ini nggak sih kayak benar-benar hidup sehat gitu? Iya, karena di laut tuh kita nggak bakal ketemu polusi gitu loh. Jadi gue sekarang emang kalau kelihatan di kamera muka gue jerawatan parah sih, karena kan kena debu segala macam polusi. Di laut tuh bener-bener segar udaranya, jadi nggak bakal seger lah, sehat. Terus juga udaranya segar, nggak ada motor-motor. Apalagi negara yang gue kunjungi tuh bener-bener nggak ada polusi sama sekali. Mereka tuh lebih banyak pakai sepeda di sono. Tapi ketika lo datang ke Bekasi, Udah, dunia berubah. Ya ampun, hitam lagi gue. Nah, kalau misalkan menurut lo nih, kalau gue lihat sih ada namanya bebas pajak, bener nggak sih, Wi? Iya sih, setahu gue ya, tapi gue kurang tahu juga karena emang gue belum terlalu dalamin soal gaji-gaji itu kan jatuhnya lebih ke gaji ya buat orang-orang yang bekerja sebagai pelaut profesinya ya. Kalau lo kan lagi menikmati dulu ya, masa-masa belajar. Menikmati proses dulu gue belum itulah. Tapi kalau untuk kelebihannya, lu lihat kayak pas lagi berlayar tuh, kalau gue lihat ya di kelebihannya itu nggak ada bos, bener nggak sih? Bos, sebenarnya sih setiap namanya suatu organisasi pasti ada yang mendominan gitu ya. Pasti adalah orang-orang yang kayak, kalau misalkan lo orang lama, terus lo orang baru itu ngasih saran ke orang yang lama. Udah, gue yang udah lama di sini, lo tau apa sih orang baru? Padahal kita tuh ngasih inovasi lagi biar yang lama itu bisa kita upgrade lagi gitu loh. Berarti kalau misalkan di kapal gitu nggak ada bos, dalam artian nggak ada sikut-sikutan ya, atau gimana? Justru itu sikut-sikutan di kapal lebih parah sih. Bahkan orang-orang yang nggak bisa kerja tapi dia orang lama dan dia bisa ngomong, ya sama kayak di dunia kerja biasa, sama sikut-sikutan ya. Apalagi lingkup kerja kita lebih kecil gitu kan. Kalau suatu perusahaan gitu kan banyak ya orangnya ya. Kalau ini tuh lingkup kerja itu kita paling banyak 20-an orang lah, 25 orang paling banyak. Itu lebih sadis sikut-sikutan. Jadi sikut-sikutannya gimana, kayak disuruh-suruh? Enggak, lebih, iya kan misalkan kayak kita disuruh sama atasannya kita, ya sama lah. Penjilat gitu-gitu banyak lah, sama kok. Pernah nggak sih kayak cerita-cerita definisi dari jilatnya kayak gimana contohnya deh? Ya dia tuh nggak mau kerja nih, istilahnya dia nggak mau kerja, tapi dia dikasih saran sama orang, dia nggak mau dengerin. Habis itu ke atasannya dia bilang apa yang orang itu bilang gitu loh. Jadi ide orang dia pakai, tapi dia nggak mau kerja. Ya sama sih. Banyak kayak gitu ya? Banyak sih. Ya gue istilahnya kayak, oh ini gambaran dunia kerja tuh kayak gini gitu. Oke, berarti lu udah bisa ngelihat lebih panjang lagi iya, ya? gue udah observasi, oh nanti dunia kerja tuh bakal kayak gini sih sikatannya gue. Nah, ini kan salah satunya juga kayak dicariin temen-temen nggak sih? Kayak ketika lo kelebihannya ya, jadi orang tuh jadi ngontak lo nggak sih, cuy? Iya sih, orang-orang jadi kangen kan? suruh pulang lu, disuruh pulang gimana caranya gue pulang di tengah laut kan.
baru berapa hari gue naik aja teman-teman gue udah banyak pulang sih udah kayak gitu ya. Kan salah satunya kayak gini men, jadi kita kan silaturahim nih di podcast ini. Enak aja gitu kan ketika emang belum lama ketemu, terus udah gue kontak aja. Nah terus kayak di kelebihan ini berharganya waktu bersama orang terdekat nggak sih ketika di sana? Iya sih, lebih jadi gue ngehargain waktu gue walau 1 menit pun gue dapet sinyal tuh gue pasti akan kontak orang tua gue sih. Kebetulan gue pas praktek kemarin itu nggak kepikiran buat punya pacar karena itu gue bakal susah kontak dan ya nggak semua orang bakal tahan gitu loh ditinggal berhari-hari. Apalagi mental lembek gitu ya. Iya, ya ampun berhari-hari terus dapet sinyalnya cuma benar-benar doang. Bisa dapet sinyal itu gue udah bersyukur. Gue tuh kadang kalau nyari sinyal tuh kalau di kapal tuh sampai di atas lah gue nongkrong di atas nyari sinyal begini-begini kayak gitu tuh sering. Subah, saking gue nyari sinyalnya. Berharap banget. Berharga banget. Apalagi buat keluarga ya itu berharga banget. Nah kalau misalkan di kelebihan nih, kalau gue lihat sih kayak promosi mudah, terus kayak apa minim persaingan gimana tuh menurut lu? Gue juga sih persaingan ya, apalagi kalau ngomongin persaingan nih dari sekolah gue aja tiap tahun tuh ngelulusin sekitar 400-an taruna. Itu baru dari sekolah gue karena sekolah pelayaran itu bukan cuma sekolah gue. Sekolah gue itu cuma sekolah pelayaran tertua di se-Asia Tenggara gitu kan. Jadi ada lagi di Semarang juga ada, di Surabaya ada. Jadi ya ngelulusin taruna juga tiap tahunnya dong sama kayak sekolah gue. Dari sekolah gue aja udah segitu. Berarti udah beribu-ribu taruna yang lulus tiap tahun dan apalagi tuh kapal nggak banyak kan. Bener sih. Cuma segitu doang, masa semuanya langsung dapat kerja kan nggak. Pasti banyak waiting list yang nunggu juga. Belum lagi sikut-sikutan masalah konek lah ya, nggak banyak gitu ya. lah ya. Nah kalau misalkan promosinya gampang nggak sih kalau di sana tuh? Nah itu juga promosi masalah, ya itu juga masalah kerasnya dunia itu. Istilahnya lo kayak lo nggak bisa apa-apa tapi lo bisa ngejilat dia, sama kayak di dunia kerja jatuhnya. Bahkan kayak ada kerajaan-kerajaan kecil di situ ya pasti. Kerajaan kecil juga pasti ada. Padahal di situ otak lo nggak ada. Sedangkan yang otaknya istilahnya pintar, dia ada isinya tapi dia nggak punya connect lah istilahnya, tetap kalah juga promosinya sama orang-orang. Nah tadi kan tentang keenakan nih, maksudnya dalam kelebihan dalam berlayar banyak juga ya yang nggak pas ya dengan sumber ya, dengan pengalaman lu ya. Ya karena gue sih realistis aja ya orangnya, yang yang ada kayak gitu ya emang adanya gitu, nggak ada gue tutupin gitu loh. Emang kenyataannya kayak gitu. Pahit atau enggak ya terimanya ya emang kayak gitu loh. Nah kalau misalkan ketidakenakan, yang paling pertama itu kehilangan momen. Iya sih, kehilangan momen. Gue lebaran aja tuh lagi di tengah laut tuh. Anjir. Gak dapet sinyal sama sekali. Lebaran loh. Gila itu sih. Lebaran itu. Lebaran, ulang tahun nyokap gue, ulang tahun bokap gue lagi di laut, gue gak dapet sinyal sama sekali. Itu pasti sedih banget ya. Makanya, ya cuma kita bisa apa gitu lah. Gak bisa apa-apa juga kan. Kan pasti ngebatin nih, gimana cara lo melepaskan kebatinan duniawi lo itu? Ya pasti kalau gue ya melepaskan batin ya nangis sih yang bikin tenang kalau kata gue ya. Cuma gue tuh orangnya nangis tuh di belakang, senang yang gak pernah nangis depan orang-orang kelihatan sedih. Karena emang terlatih ketika ditatar itu kan. Itu udah kebiasaan banget. Jadi gue tuh udah nangis. Habis itu di depan orang udah ketawa-tawa lagi. Ya tegar-tegarin aja, kuat-kuatin aja. Terus kayak pernah kayak cerita-cerita yang benar-benar kehilangan momen atau temen gitu udah pasti ya? Pasti ada temen gue yang waktu itu meninggal juga karena sakit dan gue nggak bisa ada di sana kan. Atau temen gue kemarin pas gue lagi di kapal, kapalnya dia tuh hilang jejak gitu, nggak tahu tenggelam, nggak tahu dirampok. Ya udah, itu temen sekelas gue. Itu ini unik sih, maksudnya kapal dirampok. Itu sering banyak dijual satu set sama kru-krunya. Banyak kok. Udah itu di dunia maritim banyak yang kayak gitu. Gila cuy. Makanya ya itulah, kan kita ada aturan juga yang ngikat gimana cara kita bisa aman dari itu. Jadi tuh ada alarmnya juga biar kita tuh nggak kena piracy attack gitu loh, istilahnya pirates gitu kan. Ada itu. Terus untuk mencegahnya gimana biar nggak dibajak? Itu ada piracy polisinya gitu. Jadi ada peraturannya juga gimana kita ngadepin ketika kita udah fix banget nih dirampok. Itu tuh kita ada alarmnya dan alarmnya itu bakal ngasih sinyal ke perusahaan dan perusahaan itu bakal langsung ngedetect kapal lo buat langsung nyelamatin. Tapi kan navigasinya pasti dihilangin dong dari apa namanya istilahnya GPS ya? Itu si perompak ini dia nggak bakal tahu. Rahasianya cuma kita sama perusahaan doang yang tahu. Terus kalau misalkan emang ada kedeteksi dirampok, nyalain alarm, terus lah kalau misalkan mereka bisa tembus nih. Yang dilakukan pemerintah gimana? Apa ngebajak balik? Dari perusahaan, pasti dari manajemen itu. Dia bakal ngirim helikopter apa secepat mungkin dia bisa nyampe ke lokasi itu.
Karena kan kapal secepat-cepatnya mereka cuma 15 knot. Iya. Jadi masih bisa dideteksi lu mau Benar. kemana. Masih bisa dilacak lah istilahnya. Seluas apapun laut gitu loh. Ya istilahnya lu mau kabur kemana sih? Kapal lu kecepatan paling cepat tuh cuma 15 knot dan itu Gue lagi meningkatkan fantasi gue nih, soalnya gue sering banget nonton film gitu ya tentang pembajakan, tapi Iya. di realnya juga ada kayak gitu ya. ada, realnya ada. Dan apalagi di maritim Indonesia itu masih banyak kayak gitu. Ya gue sih nggak tahu ya apa karena semenjak menterinya ganti gitu kan ya. Iya. Menterinya ganti. Nah kalau misalkan berarti boleh bawa pistol di situ ya, di kapal ya pasti ada ya buat Ada alat-alat memberantas. keselamatan juga sih buat kita defense diri kita sendiri gitu loh. Berarti lu tau gak sih kayak di sana tuh sampai tembak-tembakan juga ketika perampok gitu atau gimana? Biasanya sih kalau setahu gue perompak ya kalau gitu bukan kalau Oh, perompak ya? perampok itu Iya. kan rampok Iya, rumah. iya, Kalau bener. di kapal itu dia namanya perompak ya, Perompak. pirates gitu lah. Mereka tuh biasanya kalau kata gue nggak pernah lihat juga sih pirates itu kayak gimana, tapi kalau yang dari film-film juga gue lihat mereka tuh pakainya kayak cuma alat-alat senjata tajam aja. Kalau untuk pistol-pistol sih kayaknya ada, cuma gue nggak tahu sih yang namanya pirates gitu kan mereka nggak kedeteksi ya kayak gitu. Nah kalau misalkan untuk meninggal nih Wi, di kapal itu ada kasus nggak sih? Nah, sebelum gue naik ada yang pernah meninggal di kapal gue. Dia tuh, jadi tuh kan kapal gue itu bawa muatan curah itu kayak batu bara, gandum gitu kan. Nah itu tuh ditaruh di dalam palka ruang muat. Jadi tuh palkanya tuh ada 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Ada 5 palka. Pas, jadi kan kalau kita mau muatan baru itu kita bersihin dulu, kita cleaning, disiram pakai air laut, air tawar gitulah pokoknya kan. Nah pas mereka lagi proses cleaning palka itu, dia jatuh dari atas dan itu dari atas sampai ke bawah palka itu, ke dalam palka itu tinggi banget, bener-bener tinggi banget. Gila. Dan dia jatuh, dia meninggal dan itu posisinya lagi di laut. Ya udah, akhirnya ya kan emang udah nggak bisa diselamatin lagi, nggak ada yang bisa kita lakuin kan. Ditaruh di kapal itu ada namanya ruang penyimpanan makanan, itu namanya gunroom. Tuh beku di situ. Nah bicara tentang makanan nih, ini kan salah satu kekurangan juga ya, berkesinambungan banget nih. Ini makanan pelaut itu kayak gimana sih? Gila, makan di kapal itu enak banget. Gue di kapal itu naik 7 kilo. Lo tau tiap minggu itu gue selalu menunya itu steak tenderloin. Enak dong. Gue naik 7 kilo di kapal itu makanan enak banget. Berarti orang-orang bilang makanan kapal paling kayak apa yang diplastikin atau yang apa? Aluminium foil gitu? Enggak kok. Oh enggak. Enggak, malah enak-enak ya. Jadi tuh kita di kapal dikasih jatah makan per orang, per kepalanya itu ada berapa ribu gitu. Gue kemarin per kepala $10 apa $13 gitu per kepala. Jadi tuh gue udah dapet jus, gue udah dapet susu tiap pagi, dapet nasi, dapet gila, ayam, anjir. dapet daging. Itu tuh bener-bener gue naik 7 kilo kemarin di kapal. Terjamin Berarti banget. ini dong, perspektif orang salah dong ya. Iya, enggak, aku nggak makan. Ya emang itu astronot kali kayak gitu. Kaleng, pelaut mah kita. Jadi tuh tiap bulan kita ngestok makanan sama ada yang supply barang gitu, supply makanan, penyuplainya. Tapi kebanyakan makan ini nggak sih kayak bayam, kayak Popeye gitu? Enggak selalu. Ya tapi kan 4 sehat 5 sempurna pasti ada sayur lah kan, 4 sehat 5 sempurna. Tapi yang Popeye kan kaleng. Enggak emang tuh astronot tahu yang kayak gitu. Tapi emang apakah oke mungkin perusahaan lu lagi yang bagus kali, tapi kan ada beberapa perusahaan yang sejelek-jeleknya perusahaan pasti ada ayam sama daging kok, setahu gue tuh. Oke, enak ya. Nggak makanan kaleng, itu makanan zaman dulu kali kaleng. Tapi emang kebanyakan sih kaleng-kaleng gitu, tapi kaleng kayak kaleng sarden gitu, bukan kaleng-kaleng yang enggak sih, setahu gue tuh kaleng-kaleng ikan gitu loh. Oh, oke, berarti untuk makanan enak nih ya. Kalau misalkan yang nggak enak kan ya, Wi, kan pasti nggak ada sinyal ya. Itu gimana lo mengatasi kebosanan? Cari kesibukan aja. Paling gue dengerin lagu kan, gue bawa speaker tuh. Ya udah dengerin lagu. Kalau sebenarnya sih kalau bosen ya udah keburu capek gitu. Soalnya kerjaan di kapal tuh emang capek banget. Jadi gue sebelum ingat gue bosen, gue udah capek. Jadi ya udah gue tidur nggak kerja lagi, ya udah kerjanya sehari-hari gitu aja. Tapi mungkin kalau untuk orang yang nggak terbiasakan itu bakal bosen kali ya. Nah, kalau misalkan di pelayaran ini 24 jam standby, bener nggak sih? Iya, standby kan, jadi kita ada kayak latihan gitu sebelum di kapal, ada dinas jaga. Jadi ya pas jaga itu kita ada pembagian jaganya kapan. Berarti kayak gitu kurang tidur nggak sih, men? Makanya di kapal kan juga kurang tidur. Kayak misalkan nih seakan-akan kita sandar nggak selamanya pagi. Bisa kita sandar di pelabuhan atau kita berangkat dari pelabuhan tuh malam jam 2 malam, ya kita harus pergi gimana pun caranya. Oke. Makanya itu pas di ospeknya dididik ini banget ya. Iya, makanya Berarti ya? itu gunanya.
karena kita bakal kurang tidur dan harus serba diburu-buru, Iya. serba ditekan segala macem. Nah kalau misalkan anak kapal, kalau gue lihat sih atau enggak gue baca beritanya nih boros nggak sih men? Bener-bener kayak ini kan udah lama nih, udah lama di kapal, terus pas udah balik dapat duit banyak, terus jadi boros gitu nggak sih? Iya sih, kalau baru turun namanya baru dapat duit gitu kan. Iya. Baru dapat duit sendiri lagi kan. Enak Udah tuh. tuh langsung nyebarin duit. Karena gue juga kemarin kayak gitu. Lu boros juga? Boros tapi ya gue emang udah bagi-bagi duit gue sih, mana yang buat gue tabung, mana yang Oke. buat gue habisin, tergantung orang sih kalau gitu. Namanya baru dapat duit sendiri gitu loh. Nah kalau yang selanjutnya adalah cuaca buruk, wih. Gimana? Bener nggak sih? Cuaca buruk. Iya. Kalau cuaca buruk sih nggak selamanya di luar negeri, di Indonesia pun juga ada. Jadi cuaca buruk itu kayak tornado gitu-gitu. Gue pernah kena typhoon, itu levelnya lebih di atas. Typhoon? Iya. Topan? Iya, topan. Oh bagus banget kata-kata itu. Typhoon itu kata. Oh namanya. Itu gue pernah kena, dan itu tuh bener-bener kapal lo tuh kayak gayung lagi di atas air, goyang-goyang begini. Itu pasti ke orang nih ya, kalau orang yang baru pertama naik kapalnya Takut. nggak goyang aja pasti udah mabuk laut. Dan kalau gue kemarin sih untungnya gue nggak sama sekali. Tapi itu bener-bener kapal gue namanya goyang begini. Ya udah kayak udah tinggal kembali aja tuh kapal. Tapi itulah gunanya kita belajar di kampus. Iya. Gimana caranya kapal kita tetap seimbang dan nggak kebalik. Nah itu gimana caranya, Wi? Aduh susah itu ada hitungannya tau, makanya tuh kita belajarin tuh 4 tahun di sana kayak gitu, ada hitungannya. Oke. Ada kayak rumus-rumus matematikanya, ada Itu rumus ya. kalau misalnya kayak gelombang-ambing lu harus berdiri di titik mana gitu? Atau Enggak sih, gimana? enggak, Bebas. gimana aja, yang penting ya kita pegangan aja biar nggak jatuh. Sambil kalau tidur nggak bakal bisa ya? Ya tidur ya, kalau lu bisa tidur dengan kita tidur aja. Kalau gue sih waktu itu duduk, nggak tidur. Oh, duduk. Udah duduk kayak ngeliatin barang-barang di kamar gue udah Iya. pada jatuh semua, udahlah bodo amat. Itu nanti. gue penasaran deh, angin topan tuh kalau di film-film kan yang zung tornado gitu Itu ya. kita nggak boleh deketin. Kalau kita deketin nih kapal kita kebalik. Makanya tuh, jadi tuh kita di kapal itu ada alat mendeteksi cuacanya juga. Jadi tuh kita bisa tahu tornadonya jalan kemana. Dan kita harus jauhin sejarak berapa mil gitu. Kalau kita deketin, ya udah, kita udah jauhin aja, itu efeknya jauh, masih kerasa goyangnya. Makanya kita bener-bener harus jauhin sejauh-jauhnya. Ih, gila. Terus lu panik kan pasti kan anak-anak di situ juga kan? Ya kalau yang lain sih kebanyakan pelaut udah pada biasa ya kena cuaca buruk kayak gitu. Kalau gue panik karena gue ngeliat ya ampun kok kayak gini ya, gue baru pertama kali ngeliat kan. Gue harus gimana gue berdoa aja, gue cuma bisa berdoa aja gitu. Tapi kalau itulah ada ilmunya juga di Iya. situ, masalah cuaca kan, astronomi. Gimana caranya kita baca ini dia udah sebesar apa tornadonya, kita harus baca dan kita Terus harus lu tahu. nulis surat wasiat gak tuh waktu itu? Gak sedrama itu juga ya gue. Gila banget. Iya. Nah berarti yang terakhir ini pasti kan membosankan nih. Ini kan banyak gak sih kayak orang-orang udah berlaut, gue pengen kerja apa, atau ada yang udah stay juga. Banyak sih yang bosan kayak gitu, udah kayak udahlah di laut cuma kerjanya gitu-gitu dong, gue butuh inovasi baru. Ada banyak, tapi ya tergantung orang juga sih, relatif kalau kayak gitu mah. Berarti emang menurut lu nih bosen gak sih? Bosan karena kerjaannya cuma itu aja di kapal, nggak ada yang lain gitu loh, nggak ada tantangan apa-apa ya. Paling tantangannya kalau emang yang suka tantangan tuh kayak baru mau kerja ini udah disuruh yang lain, tapi baru mau kerja yang lain udah dikejar deadline lagi suruh ngerjain yang ini ya. Kalau yang suka dengan kehidupan yang kayak gitu ya fine-fine aja gitu loh. Berarti bosannya gara-gara emang nggak ada aktivitas itu ya? Kerjaannya cuma ya sekitar lingkup itu aja, nggak ada yang lain. Sebenarnya Sebenarnya semua kerjaan juga itu aja, apalagi di kantor ya, cuma di kantor ngetik, tergantung orang sih. Nah kalau misalkan gue boleh tahu nih, Wi, kalau misalkan di kapal nih biasa lu misalkan ke benua atau apa itu ngapain sih? Nganterin barang atau? Nganterin barang. Jadi itu kan tujuan kita pelayaran itu kayak yang tadi gue bilang, kita nganterin muatan dari negara ini ke pelabuhan ini ke pelabuhan yang lain dengan selamat beserta dengan kru-kru yang ada di kapal itu. Oke. Muatannya itu yang kita. Tapi biasanya selain kayak gitu tuh ada tujuan lain nggak sih? Misalkan perang gitu, lu nggak masuk ya? Itu mah buat angkatan. Ini ya, AL ya? Iya, kita kan istilahnya kayak kapal niaga gitu loh. Itu mau buat angkatan kalau yang buat perang-perang kayak gitu. Oke deh. Tapi kalau buat kapal perang gitu gue pernah ketemu di laut lepas. Itu dia tuh nggak kedeteksi sama sekali. Anjir. Kita bisa lihat secara visual ya. Secara visual kita bisa lihat, tapi kalau buat dideteksi itu nggak ada, dia nggak bisa kedeteksi. Itu gimana bisa? Ya emang namanya kapal perang itu ya mereka kayak gitu. Mereka nggak bisa kedeteksi. Menyeludup ya? Iya. Gila. Mereka tuh nggak bisa deteksi. Ini filmnya benar-benar nyata anjir. Dan gue juga kaget kan, gue ngeliat kan waktu itu kapal gue lagi jalan di laut.
Gue kan yang namanya kan kita di Iyalah. navigator ya kan lagi navigasi kan. Iya. Gue ngeliat itu apa? Gua keker pakai teropong itu apa? Ya ampun itu kapal perang dong. Gue ngeliat beneran. Itu bener-bener kapal perang. Terus tentara. Kapal tentara cuma gue nggak tahu kapal mana. Dia tuh bener-bener gak ada benderanya, nggak ada apa. Anjir. Ya udah bener-bener jalan aja, tapi gue ngeliat kok nggak kedeteksi, gue bilangnya gitu. Bener-bener gak kedeteksi sama sekali. Cuma bisa ngeliat visualnya, wih gila. Atau jangan-jangan itu kapal perompak kali. Enggak, kalau kapal perompak itu lebih parah. Dia nggak kelihatan sama sekali. Kalau itu kan kelihatan gede kapal ya kan. Iya. Kalau kapal perompak itu nggak kelihatan. Tahu-tahu dia udah nempel di kapal kita, dia naiknya lewat jangkar. Lewat tali dia lempar, dia naik kayak tikus gitu. Cepet Gila naiknya. anjir. Kalau kapal kita tinggi banget, tapi mereka bisa naik. Itu pernah yang kayak ketakutan gak sih di dalam kapal ini? Wah ini kapal siapa nih nggak kedeteksi. Terus gimana itu caranya? Wi? Enggak kan, kalau yang kapal-kapal nggak kedeteksi gitu kita bisa lihat itu kan dari jauh, dari visual aja kita udah bisa lihat, oh ini kapal perang ya udah gitu loh. Kalau kapal-kapal kecil sih kebanyakan tuh di Cina yang kita was-was kapal-kapal ikan tuh biasanya. Tapi kapal ikan sekarang tuh udah canggih kok, udah bisa kedeteksi juga mereka. Oke. Cuma ya mereka itu kalau kapal ikan kan namanya mereka kapal ikan, nyari ikan ya, mereka nggak peduli sama aturan yang berlaku di laut. Jadi udah yang main lewat, ya itu kapal dilewatin aja, kita lagi jalan mereka lewat nyimpang aja. Emang gue bingung itu kapal itu dilewatin dikira tahu lagi. Tapi kalau menurut lo ya kayak ini kan alasannya misalkan kapal ikan, tapi ternyata itu orang-orang perompak gitu. Ada nggak sih? Beda ya? Beda. Dia tuh jadi tuh kapal ikan itu juga ada ketentuannya. Dia tuh harus ada benderanya, ada sinyal-sinyal itu tuh dia harus ada lampunya. Ada ketentuannya, kapal ikan sekalipun. Nah, closing statement nih, We. Menurut lo kayak untuk keamanan di pelayaran nih, menurut lo udah bagus belum sih? Atau misalkan ada saran atau gimana? Enggak kok, kalau kata gue sih ya udah bagus ya, tergantung gimana kita yang sebagai perwiranya bisa menerapkan aturan-aturan yang udah ada ya. Soalnya itu aturan yang ada di laut itu berlakunya udah internasional, jadi udah aman banget gitu. Oke deh, gitu aja nih brother and sister. Thank you banget nih Wi buat sharing. Jadi masih ada tentang, kita bakal bahas tentang gaji nanti nextnya nih. Ini ada request juga sih dari teman gue, dan sampai sini aja brother and sister. Jadi jangan lupa untuk subscribe, like, comment, dan share video gue.